126 garing IT garing B garing 2025 garing PN titik Jakarta Selatan. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Hakim yang memeriksa perkara nomor 126 garing pidana PIT titik garing B garing 2025 garing PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenalkan kami yang Ferdi Purba SH, MH dan Oli Usman SH, para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat penasihat hukum Oli Usman and Partner. Sebelumnya kami menyampaikan surat pembelaan garing pledoi. Ini untuk lebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Ini. Baik, dengan ini mengajukan pledoi atau pembelaan hukum berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum maupun surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut. Kami mengutip adajum hukum lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. A. Dalam surat dakwaan dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. B. Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. C. Pendapat hukum, penyelesaian hukum berdasarkan fakta persidangan, bahwa berdasarkan pasal 184 mengenai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, bahwa saksi yang dihadirkan di muka persidangan atas nama saksi Prasetyo dan saksi Agus Saska Putra alias Jo tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban berdasarkan dakwaan jaksa maupun tuntutan jaksa, sehingga kesaksian dari saksi tersebut dapat dikesampingkan bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa yang dituduhkan kepada terdakwa adalah penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP, yang mana keterangan terdakwa dikesampingkan dalam memberikan keterangan bahwa kejadian tersebut merupakan kode kepada korban untuk meminta maaf kepada atasannya dengan mengayunkan kaki kanan ke kaki kiri korban dalam posisi duduk, sehingga kekuatan menendang tidak seperti halnya dalam menendang dalam keadaan berdiri, sehingga sewaktu korban mau keluar masih tetap bisa berjalan secara normal. Bahwa dalam fakta persidangan saksi, korban tidak diketahui rumah sakit mana mengeluarkan surat berupa visum yang diajukan jaksa, sehingga dibantu oleh majelis hakim untuk menyebut nama rumah sakit tersebut, rumah sakitnya. Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat bahwa korban dianiaya, bahwa terdakwa juga butuh keadilan, di mana terdakwa sudah ditahan selama pemeriksaan di pengadilan dan pekerjaannya hilang, sehingga berefek kepada orang tua, di mana terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Izin yang mulia, saya lanjutkan. Jaksa tidak termasuk dalam penerapan pasal dalam dakwaan maupun dalam penuntutan. Bahwa dalam buku KUHP karangan R. Susilo yang sertai dengan komentar-komentarnya yang menyatakan bahwa penerapan pasal 351 ayat 1 KUHP, jika korban mengalami luka yang menimbulkan korban tidak dapat melakukan aktivitasnya, baik itu dalam pekerjaannya, sehingga menurut kami pasal tersebut tidak tepat dalam perkara ini. Jaksa yang tidak termasuk dalam penafsiran hukum yang memenuhi unsur penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 merugikan hak dari terdakwa,
sehingga pasal yang dapat diterapkan adalah pasal 352 KUHP yang merupakan penganiayaan ringan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa korban atau pelapor pada saat kejadian masih dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya, sehingga pasal 351 ayat 1 KUHP tidak relevan dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa korban tidak mengetahui rumah sakit yang mengeluarkan surat visum yang mana majelis hakim membantu untuk memberitahukan rumah sakit tersebut dan patut diduga untuk memperoleh surat visum tersebut tidak benar. Bahwa berdasarkan fakta persidangan apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan berdasarkan KUHP pasal 351 ayat 1 sehingga dakwaan dapat gugur dan atau tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, maka yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil putusan dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut. Pertama, membebaskan terdakwa Emma Kias dari dakwaan tunggal atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau hukuman yang sering-ringannya. 2. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dan atau apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Olius Manesa dan Jan Purba Saimah. Terima kasih. Sudah.